Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafarudin dari kelas pagi 3 dengan NIM 1710416454. Kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Air Marketing. Soal bagian A. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan 3 definisi Air Marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi Air Marketing menurut Anda sendiri. Air Marketing menurut Armstrong dan Kotler adalah yang bisa diartikan sebagai sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Yang kedua, menurut Bond dan Kurtz, marketing adalah salah satu komponen dalam komersial dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Yang ketiga, Trust and Force. Marketing adalah penggunaan data dari aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep distribusi, promosi, penetapan harga untuk menciptakan pertukaran dan memuaskan tujuan individu dan organisasi. Soal nomor 2, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau marketing? Pertama, mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, mampu melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas market yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang keempat, mempermudah suatu proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Soal nomor 3, jelaskan berapa tips untuk pemasaran di internet dan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, dan WhatsApp. Salah satu tips untuk pemasaran internet melalui sosial media, yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan untuk suatu bisnis media sosial tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, menarik pelanggan potensial. Yang ketiga, membangun realisasi di media sosial. Yang keempat, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Yang kelima, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Yang keenam, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Soal nomor 4, jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Pertama, login ke akun Facebook Anda. Klik menu application di kiri bawah Facebook Anda. Klik Find More di bagian kanan atasnya. Klik Marketplace pada kontak halaman kanan atas, lalu tekan Enter. Yang keempat, klik aplikasi Marketplace pada tampilan hasil searching application. 5. Klik Go to Application. 6. Tentukan target market kamu. 7. Pada menu atas tentukan pilihan iklan Anda. 8. Contoh, saya pilih Sell It. Lalu masukkan jenis barang produk yang akan Anda jual. Kemudian klik Post. 9. Isi detail produk yang akan Anda jual. Yang 10. Setelah semua terisi, beri tanda checklist. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding? Crowdsourcing adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk mengembangkan suatu proses dalam menetapkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer lending adalah praktik atau mode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Pada intinya, peer-to-peer lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan pinjaman secara online. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Soal nomor 6, apa perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending?
Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses dan mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari kelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Sedangkan peer-to-peer merupakan satu sistem platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan pinjaman debitur. Dalam peer-to-peer, uang yang dipinjamkan juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa anjungan. Soal bagian B berkenaan dengan video marketing. Buka link video di bawah ini dan tonton video sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah Anda menonton video ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. Video yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Yaitu cara jitu memahami pemasaran di era digital. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Definisi judul video tersebut adalah bagaimana supaya orang awam bisa memahami cara memasarkan suatu barang atau jasa melalui digital. Soal nomor 3, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Maknanya mengajarkan kepada saya cara supaya dapat memasarkan barang dan jasa dengan digital online. Yang keempat, siapa pembicara dalam tersebut? Budi Setiawan. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yang dijelaskan di dalam video itu yaitu penampilan data yang menunjukkan pengguna internet di dunia dari 25 negara, terbanyak penggunaan hingga yang terendah penggunanya. Menurut data tersebut, jumlah pengguna internet terbanyak ditempati oleh Cina dan pengguna internet terendah ditempati oleh South Afrika. Soal nomor 6, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video ini, saya dapat mengetahui bahwa untuk melakukan pemasaran di era digital ini tidak bisa dilakukan tanpa konsep penjualan yang produk yang jelas, karena sebelum kita menjual produk, kita harus dapat mengetahui bukan hanya kelebihan dan kekurangan produk yang kita jual, tetapi juga seperti jumlah pelanggan internet yang akan tertarik pada produk yang akan kita jual dan sebagainya. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara video tersebut? Menurut saya, penjelasan yang disampaikan oleh pembicara sangat baik dengan menampilkan slide-slide penjelasan dan juga gambar yang di dalamnya. Video yang kedua, apa judul yang Anda tonton? Judulnya yaitu dasar-dasar digital marketing untuk pembisnis. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya, definisi dari judul video yaitu bagaimana supaya para pembisnis ini dapat menguasai dasar-dasar dalam digital market untuk mengikuti perkembangan zaman. Soal nomor 3, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Menurut saya, pembisnis di era digital saat ini lebih kreatif lagi dalam menarik minat konsumen pada produk yang mereka tawarkan. Soal nomor 4, siapa pembicara dalam video tersebut? Coach Hendra Helman. Apa saja yang dapat dibicarakan dijelaskan oleh pembicara dengan video tersebut? Yang pertama, tips esensi strategi digital marketing, yaitu fokus kepada traffic. Yang kedua, frekuensi atau balik lagi ke website. Yang ketiga, volume para berapa besar customer yang kita dapatkan. Digital marketing terdapat 3 fokus. Yang pertama, Anda harus eksis. Yang kedua, intervensi. Yang ketiga, relationship dengan online customer. Video yang ketiga, apa judul video yang Anda tonton? Pengertian digital marketing dan jenisnya. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya sendiri, definisi dari judul video ini agar kita dapat mengetahui lebih rinci jenis-jenis wajib kita ketahui untuk memulai suatu usaha. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna sari judul ini yaitu suatu motivasi kita untuk mengetahui lebih lanjut apa itu digital marketing dan apa saja isi dari jenis itu sendiri.
Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Desiana. Apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Desiana menjelaskan apa saja jenis-jenis digital marketing, WhatsApp company, SEO, sosial media marketing, dan lainnya. 6. Apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Yang saya peroleh mengetahui lebih jelas yang dijelaskan apa itu pengertian digital marketing dan jenis-jenis yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis, di mana kita harus melewati tahap demi tahap untuk memproses dalam suatu usaha. Yang 7, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasan yang disampaikan Desiana sangat detail dan cukup dipahami dan diikuti langkah-langkahnya. Sekian video ujian setengah semester marketing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.